Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrika Pramudi Alfatan dengan NPM 201063107004. Di sini saya akan menjelaskan dari zaman primitif. Aktivitas fisik rupanya merupakan bagian kehidupan semua evolusi manusia, diawali dengan gerakan dan perkembangan Homo sapiens, yaitu makhluk yang berpikir. Sebagaimana terbesar tergantung pada aktivitas otot-otot, diduga bahwa aktivitas fisik manusia primitif berkaitan dengan mempertahankan hidup, mencari makan, tempat berteduh, dan perlindungan dari keganasan lingkungan, serta kelanjutan perkembangan suku. Pengkajian manusia prasejarah dilakukan arkeologi dan antropologi dengan meneropong masyarakat primitif. Selain itu, dapat pula ketenangan dari masyarakat terbelakang yang masih ada di dunia ini, seperti di Afrika dan di Australia. Kesegaran jasmani dalam masyarakat primitif mutlak diperlukan untuk terus-menerus dapat mempertahankan diri, dan karenanya sendiri pula selama ini dipelihara. Namun demikian, selama manusia hanya berusaha menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungan, selama itu tak dirasakan keperluan akan pengaturan aktivitas fisik. Barulah setelah kesadaran timbul akan perlunya penguasaan alam lingkungan dan menghentikan cara hidup normal berpindah-pindah tempat, dikenal adanya waktu senggang dan diinvasi perlunya latihan fisik. Zaman kuno, dua kebudayaan kuno yang masih tetap bertahan dan masih tetap hidup adalah Cina dan India. Sukar sekali melukiskan sejarah kedua kebudayaan tersebut karena harus menjangkau waktu yang jauh ke masa lampau. Cina mewariskan jenis aktivitas fisik dan permainan. Wen Changwook, seorang ahli, menunjukkan bahwa pada abad-abad permulaan di Cina, hidup diwarnai oleh tarian-tarian, gulat panahan, pemeliharaan, dan berbagai aktivitas fisik. Pendidikan jasmani digambarkan dengan seni menembak, sepak bola, materi tinju, anggar dayung, tolak batu, tarik tambang, dan lomba chariot atau kereta berkuda. Konghucu mendukung pendidikan jasmani. Kebudayaan India sama tuanya dengan kebudayaan Cina, meskipun tekanan pada pendidikan jasmani diabaikan. Selanjutnya, pada zaman Greek, pembentukan jasmani merupakan cara hidup bagi orang Greek. Meskipun terdapat variasi motivasi untuk itu sesuai dengan negara kota masing-masing. Tujuan untuk kekuatan militer di Athena dengan warga negaranya yang bebas. Dengan bentuk masyarakat yang demokratis, pembentukan jasmani tidaklah hanya semata-mata untuk tujuan militer. Mereka memandang latihan jasmani sebagai cara untuk membentuk mental, sosial, dan moral maupun tubuh. Sebagaimana sekarang banyak dianut pemikiran gagasan kesatuan bulat manusia, orang Greek demikian pula, dan mereka praktikan keindahan simetris dan kesempurnaan tubuh dalam takaran yang harmonis, mendukung artistik dan menghargai nilai kesehatan dan kesegaran. Festival Greek mempunyai tempat yang penting. Ada sejumlah festival yang dilakukan sebagai penghormatan dewa-dewa. Yang terkuat adalah Olimpiade untuk menghormati dewa Zeus, dan para ahli sejarah menyatakan bahwa Olimpiade dimulai pada tahun 776 sebelum Masehi, meskipun ada bukti bahwa mungkin dimulai lebih awal dari tahun tersebut. Olimpiade dilakukan sekali dalam 4 tahun dan berakhir lebih kurang 394 ketika dilarang oleh Raja Rimawi Theodosius karena khawatir akan pengaruhnya. Pentingnya Olimpiade bagi bangsa Greek dapat dilihat pada perdamaian yang dinyatakan apabila sedang berperang, sehingga festival dapat terus berlangsung seperti biasa. Zaman Romawi. Untuk orang Romawi, perkembangan fisik adalah masalah praktis dan dengan pengaturan tertentu didasarkan oleh motif kemiliteran titik. Persamaan dengan tumbuhnya kekaisaran dan kota Romawi, kota abadi sebagai pusat kebesaran Romawi, bangsa Romawi menjadi semakin berkurang berpartisipasi dalam latihan jasmani karena mementingkan ilmu pengetahuan dan harta kekayaan. Profesionalisme dalam olahraga diterima dan tekanan diletakkan pada lomba Charlotte dan perkelahian gladiator tanpa pembatasan hingga mengorbankan tubuh dan nyawa dari pelomba. Stadion yang paling terkenal di sana adalah Stadion Circus Maximus di Roma, sebuah arena yang dapat menampung sebanyak 200.000 penonton.
Perlombaan karilah adalah tontonan utama di Roma. Perkelahian gladiator diadakan di Colosseum, sebuah arena setinggi 50 meter dengan 50.000 penonton. Kota-kota Romawi tumbuh pesat di seluruhnya kekayaan saran. Masing-masing mempunyai stadium dan kolosium tak ada bandingannya. Hal lain yang berkaitan dengan pendidikan jasmani adalah apa yang disebut tema gimnasium untuk orang Greek sama dengan tema untuk orang Romawi. Di kota Roma sendiri terdapat ratusan tema dan sebagian terbuka untuk umum. Dalam zaman sekarang terdapat persamaannya. Herma adalah lembaga orang Romawi yang lebih daripada hanya mandi dan kebersihan. Serma adalah pusat pelatihan, rekreasi, sosialisasi, dan juga untuk seni dan tempat belajar. Roma tidak didirikan dalam satu hari. Selanjutnya, pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, latihan jasmani sama sekali tak terdapat dalam budaya abad ini. Titik sementara sekarang, tak ada lagi filsafat demikian. Sisa-sisanya masih terdapat sebagai warisan. Ini dapat terlihat pada sikap orang yang menentang pendidikan, khususnya pendidikan jasmani. Contoh yang baik adalah pendapat bahwa bergembira dan bahagia setelah pernyataan-pernyataan diri adalah dosa. Permainan adalah godaan karena menimbulkan kepuasan dan kesenangan, serta pernyataan diri. Zaman feodalisme dan kesatria. Pada abad pertengahan, setelah jatuhnya Romawi, semua kehidupan politik, ekonomi, sosial terpusat pada feodalisme. Hanya ada dua macam profesi, yaitu pejabat gereja atau menjadi kesatria. Gereja membutuhkan pejabat-pejabat yang taat beragama dan intelektual cakap. Orang-orang gereja menempati posisi-posisi yang penting dalam masyarakat, dan gereja itu sendiri merupakan benteng kekuatan dalam kekacauan pada waktu itu. Bidang kerja lain dalam kesatria yang mensyaratkan latihan militer dan fisik secara khusus. Namun latihannya bukan hanya fisik dan militer saja, tapi juga semacam pendidikan sosial yang dirancang untuk hidup di lingkungan istana. Latihan militer mencakup naik kuda dan ketangkasan bermain pedang, lembing, tameng, dan sejenis gada. Untuk memperkuat tubuh diberikan latihan gulat, tinju, anggar, dan renang. Latihan kesatria berlangsung sangat lama dan bertahun-tahun. Yaitu zaman Renaissance atau kelahiran kembali. Renaissance sangat penting bagi latihan dan pendidikan jasmani karena ditandai oleh timbulnya pemikiran pentingnya jasmani sebagai bagian dari keseluruhan individu yang menjadi kepercayaan pada umumnya. Zaman Renaissance adalah ketika rakyat dalam alam dekadensi Roma dengan pengulasan berbarisme muncul kembali melepaskan diri dari kedalaman lubuk abad gelap dan abad pertengahan dan mencapai tingkat budaya yang mengasimilasikan dan menghargai kembali budaya Greek dan Romawi kuno. Kata Renaissance berarti lahir kembali. Maksudnya ialah kelahiran kembali atau hidupnya kembali kebudayaan Greek dan Romawi kuno. Yang terakhir yaitu zaman nasionalisme. Gerakan nasionalisme membawa asas pendidikan universal. Sistem pendidikan jasmani mencakup olahraga dan gimnastik menjadi bagian integral dari program pendidikan formal. Pendidikan yang sengaja diprogrami oleh lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah. Jika kelompok-kelompok bangsa ingin bersatu, atau jika bangsa-bangsa ingin mempertahankan otonomi dan mampu bertahan terhadap tekanan dari luar, maka rakyat harus kuat dan bersemangat. Karena itu, rupanya perlu diorganisir program latihan jasmani untuk tujuan tersebut. Dan Jacques Rousseau, seorang Prancis 1712 sampai 1778, dalam bukunya Emile, melukiskan gagasan-gagasan tentang pendidikan dan pendidikan jasmani. Sekali lagi ia menghidupkan gagasan dan grafik tentang manusia yang tidak dapat dibagi-bagi atas pikiran dan badan, serta menunjukkan pentingnya pendidikan jasmani dan olahraga. Tujuan gimnastiknya diuraikan dalam buku tersebut adalah meningkatkan kualitas jasmani yang erat kaitannya dan berjalan paralel sifat-sifat rohani. Sifat-sifat yang ingin ia kembangkan dan kualitas jasmani yang diperlukan untuk itu adalah kesehatan jasmani, kegembiraan, ketangguhan jasmani, kejantanan, kekuatan dan ketangkasan, yaitu keberanian dan kesadaran, kesenangan bergerak, yaitu aktivitas rohani,
ketajaman indera yaitu kekuatan berpikir, keseimbangan bentuk tubuh yaitu kebersihan hati. Henrik Ling kembali ke Swedia dan mendirikan sistem gimnastik Swedia, yaitu 1. Gimnastik pendidikan. Latihan subjektif aktif, yakni latihan penguasaan tubuh atas kehendak sendiri. Yang kedua yaitu gimnastik medik, latihan subjektif pasif, latihan dengan pertolongan orang lain, mencegah atau mengurangi gangguan kelainan. Yang ketiga yaitu gimnastik militer, latihan objektif aktif, upaya dengan alat tertentu, contohnya senjata, atau dengan kekuatan tubuh menguasai kemampuan orang lain hingga tunduk kepada kemauan kita sendiri. Yang keempat yaitu gimnastik estetik, latihan objektif pasif, sikap dengan gerak tubuh memberikan penyertaan dan pikiran, perasaan, dan kesan-kesan.